Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan kelima ya. Bahasan adalah sistem koordinat. Ya, sistem koordinat. Dalam geometri, sistem koordinat adalah suatu sistem yang menggunakan satu atau lebih bilangan koordinat untuk secara unik menentukan posisi suatu titik atau unsur geometris lainnya pada manifold seperti ruang Euclides. Sebuah sistem koordinat kartesius ya. Oke, jadi di sini kita bahas adalah suatu koordinat. Ini satu cara atau metode menentukan suatu letak atau titik. Bisa ada beberapa macam koordinat, yaitu ada sistem kartesius, ada koordinat kutub polar, ada koordinat tabung, dan sistem koordinat polar. Ya, yang kita bahas ini adalah sistem koordinat kartesius dan polar. Ya. Ya, di sini ada kartesius ya, yaitu sistem koordinat menetapkan setiap titik secara unik dalam bidang dengan serangkaian koordinat numerik yang merupakan jarak yang tanda titik dari dua garis berorientasi ke garis lurus tetap itu dalam satuan panjang yang sama. Di sini setiap garis referensi disebut sebagai sumbu koordinat atau hanya sumbu jamak. Nah, dari sistem dan titik di mana mereka bertemu adalah asalnya pada pasangan bulat biasanya sumbunya 0,0. Jadi koordinat juga dapat didefinisikan sebagai posisi proyeksi tegak lurus dari suatu titik dua sumbu yang menyatakan sebuah jarak yang ditandatangani oleh titik asal. Ini adalah koordinat kartesius ya, ada sumbu x, sumbu y yang tegak lurus. Ya, dari sini bisa kamu lihat ada sumbu X dan sumbu Y. Jadi, bidang datar pada gambar tersebut disebut bidang koordinat yang dibentuk oleh sumbu X dan Y. Sedangkan titik potongan antara sumbu X dan Y sebagai titik koordinat atau pangkal koordinat. Sementara itu, ya, sumbu Y positif jika nilai Y dari pusat koordinat 0, 0 ke arah atas dan untuk sumbu Y negatif ke arah bawah. Perbedaan nilai sumbu X dan Y mengakibatkan bidang koordinat kartesius dibagi menjadi 4, yaitu ada koordinat 1 kuadran ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3. Jadi kalau kuadran 1 sumbu Y-nya positif, X-nya positif ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi kalau kuadran 2 terdiri dari sumber X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3 terdiri dari sumber X negatif dan sumber Y negatif. Kuadran 4 terdiri dari sumber X positif dan Y negatif. Ya, di sini ada macam sistem koordinat yang tadi kita bahas, kartesius dan polar. Jadi berikutnya ada polar. Jadi polar adalah menggunakan sudut garis horizontal ya, lambangnya bisa kemudian, dan jarak dari titik pusat F menunjukkan lokasi sebuah. Nah, ini adalah A akan menunjukkan sudutnya. Nah, ini adalah koordinat kartesian yang tadi sudah kita bahas, yaitu dari X dan Y untuk menyatakan lokasi sebuah benda bidang bisa dua dimensi atau tiga dimensi. Kalau dua dimensi X dan Y, ya X ya. Kalau bidang tiga dimensi ada X, ada Y, ada Z. Ya, untuk sistem koordinat juga dibagi menjadi dua macam tergantung pada situasinya. Ada world koordinat atau WC, yaitu sistem koordinat menyatakan lokasi benda di dunia atau di view-nya nanti. Berikut ada screen koordinat, yaitu sistem koordinat menyatakan lokasi titik tidak di layar. Jadi kita bahas lagi tentang WCS, World Coordinate System, merupakan salah satu pedoman sistem koordinat bagi objek-objek tiga dimensi yang bersifat sederhana dalam menggambar objek tiga dimensi yang sangat rumit. Berikutnya ada screen koordinat, yaitu sistem koordinat untuk menyatakan lokasi titik di layar. Ini biasanya di sistem operasi Windows ada ya,
yaitu screen koordinat dan Cartesian koordinat. Jadi pada prinsipnya nanti biasa dimonitor ya, didesain untuk menggambar dari atas ke bawah, maka sumbu Y pada screen koordinat dan Cartesian koordinat nanti berbeda arah. Jadi untuk screen koordinat sumbu Y arahnya ke bawah, dengan pada Cartesian koordinat sumbu Y arahnya ke atas. Biasanya dalam rendering visual lain juga nanti adanya konversi Cartesian koordinat ke screen koordinat. Oke, di sini ada X, ada Y. Ini adalah window ya, window T, L, L ya. Jadi buat koordinat mempunyai batas min sampai plus untuk sumbu X dan Y. Jadi apabila area yang terlihat pada buat koordinat dibatasi area tertentu, maka area disebut sebagai min. Berikutnya ada screen koordinat yang tadi kita bahas ya. Jadi menggunakan orientasi sumbu X yang berbeda dengan buat koordinat. Jadi kalau screen koordinat tadi hanya menggunakan nilai positif untuk sumbu X dan Y. Misalnya titik 0 terletak di pojok kiri atas. Jadi batas maksimal pada sumbu X sama dengan X besar max, dan batas maksimal pada sumbu Y max besar. Ini adalah screen koordinat. Tadi sudah kita bahas ya, jadi perbedaan orientasi tersebut nanti menyebabkan gambar di Word tampak terbalik di screen. Nah, jadi area yang digunakan untuk menampilkan gambar di layar disebut sebagai viewport. Jadi area yang digunakan menampilkan gambar di layar disebut viewport. Di screen koordinat ini Word koordinat ya. Ya, untuk transformasi sistem koordinat contoh peta ya sangat diperlukan ketika kita akan menggabungkan dua gambar atau peta atau lebih yang berbeda koordinatnya. Selain itu transformasi juga bisa memperluas bisa keperluan ya, seperti rangka berbagai data digital dengan menggunakan komputer. Ya, di sini agar data screen tampak sama dengan Word, maka perlu dilakukan transformasi. Misalnya di sini X ya, ini ada X ya, di WC Word ya koordinat. Kemudian sini adalah Y max menggunakan Y max, yaitu tadi ya screen koordinat. Ya, untuk transformasi berikutnya di sini dengan menggunakan rumus ya. Jadi dengan setiap titik di WC ya dapat diketahui lokasinya di screen koordinat sebagai berikut. Sini ada rumusnya untuk X screen koordinat sama dengan X koordinat. Jadi YSC-nya sama dengan Y max dikurangi WC ya. Jadi rumus 1 tidak dapat mengatasi persoalan. Jadi biasa memakai window dan view nilai negatif jadi koordinat di C. Adalah rumus ya, bisa kamu lihat di sini ya, gunakan Y, X, V. Nah, ini adalah X. Ya, bisa kamu lihat ini adalah Cartesian, ada Z, ada X, ada Y. Nah, ini adalah V, adalah yang disebut Cartesian. Ya, sebagai contoh saya kasih radiannya 6 ya. 5 adalah semakin 7. Nah, nanti kita lakukan ya. Jadi hasil yang dapat dari proyeksi ini ya, kemudian ini adalah ini. Jadi untuk X ya, tadi ya kita lihat X transformasinya 0,7, ini 10 digit, kita kecil aja menjadi ya, lagi ya. Jadi hasilnya tadi ya bisa kamu lihat 0,7, untuk Y-nya 0,6, Z-nya adalah 5,9 ya. Ini tadi menggunakan rumus yang tadi kemudian ya, ini ya transformasi koordinat ya. Ini contoh dari transformasi ya. Ini saya masukin misalnya tadi 10, saya bikin 12, ini saya masukin 10 ya. Oke, ini kita masuk refleksi pencerminan. Ini hasilnya adalah bisa kamu lihat, ini hasilnya adalah A 12 itu. Jadi hasil hitung transformasi ini tuh refleksi pencerminan. Kalau rotasi sekarang ya ini bisa kamu lihat sih